Halo teman-teman semua, kali ini ada beberapa cerita yang bakalan gue bawain yang mungkin saat-saat ini sedang viral. Ada beberapa oknum guru, kan beberapa ya, ada oknum guru yang bisa dibilang membunuh cita-cita dari siswanya sendiri. Cerita ini berawal dari pengaduan seorang orang tua. Di sini disebutkan Bapak Bambang W. Nugroho. Dia mengaku bahwa cita-cita anaknya dibunuh oleh gurunya sendiri sejak dia waktu masih duduk di bangku SMP. Dia waktu itu mengobrol dengan teman-temannya di kelas. Terus sang guru pun bertanya, apa cita-citamu nanti? Terus teman-temannya menjawab, ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi orang-orang sukses lah, yang lain sebagainya. Terus si anak ini dia menjawab dia ingin menjadi penyanyi. Apa kalian tahu reaksi dari guru tersebut apa? Dia bilang, cita-cita itu yang benar kayak teman-temanmu tadi loh gitu. Masuk jadi penyanyi gitu. Jadi seakan-akan bahwa cita-cita menjadi penyanyi itu sangat dilihat rendah gitu oleh guru ini. Ya namanya juga anak-anak masih usia bangku SMP lah. Mendengar reaksi dari gurunya tersebut, dia berpikir bahwa cita-citanya itu mungkin tidak penting gitu. Lalu dengan sedikit lirih gitu dia menjawab ulang gitu bahwa dia ingin menjadi dokter. Nah, mulai dari saat itulah si anak itu menjadi meninggalkan rutinitas atau mungkin bisa dibilang hobi ya, karena sebelumnya tuh dia sangat suka terhadap seni gitu, seperti menyanyi, terus bermain alat musik. Kadang dia tuh sampai bisa mengisi acara-acara di beberapa event. Dia bisa membawakan lagu, bernyanyi dan lain sebagainya, hingga dia pun memiliki penghasilan dari sampingan tersebut gitu. Nah, mulai dari itu si anak mulai meninggalkan beberapa hal-hal tersebut dan mulai fokus ke akademiknya. Selalu ayah dari anak ini gitu, dia berpikir bahwa mungkin saja gitu si anak tuh fokus terhadap akademikanya. Namun heran gitu, kenapa dia bisa meninggalkan kebiasaan atau hobi-hobi dia sebelumnya gitu. Hingga pada tahun 2016 sang anak pun lolos menjadi mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi. Namun siapa sangka gitu, memasuki tahun ketiga di kuliahnya, jiwanya mulai terguncang gitu, kayak ada pemberontakan gitu, bahwa dia merasa kalau dia tuh seperti kurang tertarik gitu. Terus dia pun mulai berontak terhadap orang-orang di sekitarnya gitu, menjadi berperilaku kaku, kasar, pemberontak. Terus hubungan dengan orang-orang sekitarnya juga menjadi lebih renggang gitu. Terus pada tahun 2021, nah si efek-efek dari hal-hal tadi tuh menjadi semakin parah gitu. Dan meskipun telah melewati masa-masa kuliah yang cukup berat, kondisi kejiwaannya pun menjadi sangat parah. Terus yang menyebabkan dia hampir setiap malam tuh berhalusinasi dan beberapa kali mengatakan dia ingin bunuh diri. Nah, karena hal itulah dia tuh oleh ayahnya sama orang tuanya tuh harus melewati perawatan gitu ya, perawatan psikiater sekitar 1 tahun lamanya, bahkan lebih. Dan pada saat dia mendapatkan perawatan tersebut, keluarganya baru tahu bahwa
masalah-masalahnya tuh ya tadi dia tuh apa ya, kayak mulai menolak cita-citanya ingin menjadi penyanyi karena dia berpikiran gitu, dia mendapatkan statement kalau menjadi penyanyi itu adalah suatu hal yang tidak penting gitu. Maka dari itu dia berubah hobi atau mungkin bisa merubah cita-citanya gitu. Menjadi ingin menjadi seorang dokter, namun karena hati dan keinginannya sebelumnya itu bukan menjadi dokter, yang mengakibatkan dia tidak sepenuh hati dalam menjalankan segala kegiatan dalam bidang dokteran. Dan pada akhirnya sang anak pun menyatakan surat pernyataan pengunduran diri dari program profesi kedokteran gitu. Terus sangat-sangat disayangkan sekali. Terus sang ayah pun sempat bilang, ya kami sadar gitu, cita-cita anak saya yang sebenarnya sudah dibunuh oleh gurunya sendiri. Ya sekalipun tak terkira kerugian moral dan cukup banyak kerugian material, kami sudah ikhlas dan mendoakan semoga dibantu di Indonesia terutama dan di seluruh dunia ini tidak ada lagi guru yang seperti itu. Melihat dari kasus yang kita angkat, bahwa hal ini sangatlah berbahaya gitu, apa ya, padahal hanya sebatas kalimat dua kalimat tapi bisa menghancurkan hampir seluruh kehidupan anak gitu. Mungkin untuk kedepannya bagi seorang guru hendaklah berbijak dalam memberikan tanggapan terhadap siswanya gitu, apalagi di jenjang kanak-kanak atau menuju dewasa gitu, SD, SMP, SMA bisa jadi. Karena di jenjang-jenjang tersebut sang anak masih mudah terpengaruhi gitu oleh apa ya, pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar, dan hal itu sangat berefek kepada kehidupan dia selanjutnya. Ya mungkin kasus ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita inginkan itu akan menjadi sangat luar biasa apabila kita memperjuangkannya. Tidak ada cita-cita yang jelek, bukan jelek ya. Tidak ada cita-cita yang, semua cita-cita itu luar biasa apabila kita mau untuk memperjuangkannya. Maka kejarlah cita-citamu meskipun itu setinggi langit.